Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Baik, Bu, terima kasih. Mari silakan duduk. Iya. Wah, Ibu sangat senang sekali bisa bertemu dengan Indri. Indri bagaimana kabarnya? Kurang baik, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa kabarnya Indri tidak baik? Entahlah, Bu. Saya merasa sangat bingung dan sedih. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaan itu bisa dibicarakan dengan Ibu? Iya, Bu. Saya pikir juga begitu. Bisakah Indri jelaskan? Iya, Bu. Dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi saya, Bu. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Indri. Di sini Indri bisa bercerita tentang semua yang Indri rasakan. Karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Indri bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Begini, Bu. Saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas, Bu. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah Indri menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Indri rasakan? Saya gemetar, Bu, ketika tampil di depan kelas. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas, Bu. Bisakah Indri contohkan ketika Indri tampil di depan kelas? Bisa, Bu. Iya, Bu. Selanjutnya, apa yang Indri lakukan ketika Indri merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja, Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian Indri merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Bu. Mungkin Indri berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, Bu. Saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini, Bu. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana Indri bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Iya, Bu. Dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali Indri. Sudah memahami masalah yang Indri alami, yaitu bagaimana Indri bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Iya, Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan Indri. Ibu sangat senang mendengarnya. Lalu, apakah Indri sudah punya cara untuk mengatasi masalah Indri tentang tidak percaya diri saat presentasi dan gugup menjawab pertanyaan dari dosen? Saya masih bingung, Bu. Apa yang membuat Indri bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi. Saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman saya, Bu. Apakah Indri sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Bu. Jika mencobanya saja Indri belum, lalu kenapa Indri bisa berpikir negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Bu. Baik saya
akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya merasa percaya diri presentasi dan menjawab pertanyaan dari dosen. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Yang kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Bagus, Indri sudah tahu apa yang harus Indri lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi? Atau apakah kesimpulan yang bisa Indri ambil? Saya rasa saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling ini, Bu. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini, Bu. Setelah melakukan konseling sekitar 20 menit, jadi kesimpulannya adalah pertama, Indri akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Indri presentasikan. Yang kedua, Indri akan berpenampilan rapi sehingga Indri akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum Indri melakukan presentasi. Apakah Indri yakin akan melakukan itu? Iya, Bu, saya yakin. Apakah masih ada yang akan Indri sampaikan? Tidak, Bu, saya kira cukup. Bagaimana kalau sekiranya sudah tidak ada yang ingin dibicarakan, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Indri untuk menceritakan masalah ini kepada saya. Baik, Bu, sama-sama. Saya juga berterima kasih kepada Ibu telah memberikan solusi kepada saya, Bu. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah percaya kepada saya untuk Indri menceritakannya. Baik, Bu, saya pamit dulu ya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih deh. Ya, sama-sama.